Sebuah kitab suci jika benar bersumber dari Tuhan, tidak mungkin ada pertentangan di dalamnya, terlepas siapapun yang menerima wahyu tersebut. Kontradiksi wafatnya Isa Al-Masih dalam Al-Quran. Benarkah demikian? Pada video kali ini kita akan membahas tentang kontradiksi Al-Quran. Benar tidak sih Al-Quran ada kontradiksi seperti statement Kristen berikut ini? Katanya ada dua surah yang bicara wafatnya Isa Al-Masih, yaitu terdapat dalam QS 19 ayat 33 dan QS 3 ayat 55. Sedangkan di QS 4 ayat 157 sampai dengan 158 Isa Al-Masih tidak wafat. Mana sebenarnya yang benar? Apakah Isa Al-Masih wafat atau Isa Al-Masih tidak wafat? Mari kita telusuri apakah benar ayat-ayat Al-Quran tersebut kontradiksi. Kita akan lihat umat terjemahan dengan mengandalkan terjemahan sebagai buktinya berani mengatakan ayat Al-Quran kontradiksi, tanpa mereka tahu kalimat aslinya. Pertama, kita telusuri QS 19 ayat 33 atau QS Maryam ayat 33. Apakah benar sedang membicarakan wafatnya Isa Al-Masih? Kristen selalu memotong sesuka hati tanpa melihat awal akhirnya ayat tersebut untuk memahami konteksnya. Padahal jika dilihat tentang apa sebenarnya ayat ini bisa dilihat dari ayat sebelumnya. Ayat ini menceritakan sanggahan Maryam pada kaumnya dari tuduhan mungkar. Karena Maryam memiliki anak tanpa suami, sementara dia adalah keturunan baik-baik. Maka saat itu Maryam menyuruh kaum tersebut bertanya langsung pada bayi Isa Al-Masih. Bisa dilihat dalam ayat sebelumnya. QS Maryam ayat 29. Maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih ada dalam ayunan? Berkata Isa pada ayat 30-nya, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Lalu di ayat 31, dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup dan berbakti kepada ibuku. Dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. QS Maryam ayat 32. Baru kemudian Isa berkata, dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Setelah disimak lengkap, ternyata ayat ini adalah ucapan Isa Al-Masih ketika berbicara saat dalam ayunan, yang memberikan penjelasan pada orang-orang yang menuduh mungkar terhadap ibunya atas kelahirannya yang tanpa ayah, bukan sedang membicarakan wafatnya Isa Al-Masih. Ternyata Kristen gagal membuktikan ayat ini menyatakan wafatnya Isa, karena sama sekali tidak nyambung. Lanjut ke ayat selanjutnya, apakah juga membicarakan wafatnya Isa Al-Masih? QS 3 ayat 55 atau QS Ali Imran ayat 55. Sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkat kamu kepadaku. QS Ali Imran ayat 55. Perhatikan dulu kalimat yang dilingkari merah tersebut. Dengan modal terjemahan aku akan menyampaikan kamu pada akhir ajalmu, lantas umat Kristen mengklaim bahwa ayat ini menjelaskan Isa wafat. Padahal jika dilihat dalam tafsir Ibnu Katsir, Ibnu Jarir dan Matar Al-Warraq mengatakan makna mutawafika artinya mengangkatnya. Yang dimaksud ialah sesungguhnya aku akan mewafatkan kamu dari dunia. Tetapi bukan wafat dalam arti kata mati. Yang dimaksud dengan wafat dalam ayat ini ialah tidur. Seperti pengertian yang terkandung di dalam ayat yang lain yang memakai kalimat yang sama, yakni dalam QS Al-An'am ayat 60. Perhatikan kalimatnya. Wa huwallazi yatawaffakum bil-laili, dan dialah yang menidurkan kalian di malam hari. QS Al-An'am ayat 60. Dan juga dalam QS Az-Zumar ayat 42 yang berbunyi Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut bi manamiha. Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Jadi pengertian sebenarnya kalimat mutawafika bukan mati tapi tidur. Maka dengan tidak mengetahui kalimat aslinya, bukti Kristen tentang kontradiksi ayat ini cuma jadi tertawaan. Karena yang mereka pergunakan hasil dari terjemahan.
Padahal ada ayat lain yang menggunakan kalimat yang sama tapi bukan bermakna wafat. Lagi-lagi Kristen gagal membuktikan ayat ini tentang wafatnya Isa Al-Masih. Lantas, jika di awal saja tidak membuktikan bahwa Isa Al-Masih wafat, maka bagaimana bisa kontradiksi dengan An-Nisa ayat 157 sampai dengan 159 yang berbunyi, mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa, tetapi sebenarnya Allah telah mengangkat Isa kepadanya, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepadanya sebelum kematiannya, dan di hari kiamat nanti Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka. Apanya yang kontradiksi? Kesemua ayat tidak menjelaskan Isa Al-Masih wafat, tapi sesuai ayat ini bahwa Allah mengangkat Isa kepadanya. Lagi-lagi Kristen ngisap jempol. Salam akal sehat. Jangan lupa dukung kami dengan cara share, like, and subscribe. Terima kasih.